Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarita Trikartika dengan NPM 19146, praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 14. Di sini saya akan mencoba untuk running program dari software Vensim, yaitu pada modul 3. Di sini yaitu untuk awal dari software Vensim ini melakukan pembuatan causal loop diagram. Nah, di sini ada model setting, yaitu initial time. Kita memulai simulasi ini pada kurun waktu tahun, yaitu pada 2022. Kemudian untuk final time ini merupakan simulasi akhir pada software ini, yaitu pada 2027. Di sini unit for time-nya saya gunakan year. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, untuk penggambaran dari causal loop diagram ini bisa digambarkan dengan variabel, dengan menggunakan variabel-variabel yang ada pada studi kasus masing-masing. Di sini saya menggunakan studi kasus yaitu ketersediaan bahan baku sirup jahe. Untuk awal mulanya saya gunakan variabel di sini, yaitu saya ketikkan ketersediaan bahan baku sirup jahe. Kemudian saya tambahkan di sini ada hasil panen. Kemudian di sini ada gagal panen dan ada jumlah permintaan. Nah, ini merupakan variabel-variabel awal yang digunakan pada ketersediaan bahan baku sirup jahe. Ini bisa ditata dulu untuk menghemat tempatnya. Kemudian ada variabel lagi yang mempengaruhi hasil panen, yaitu luas lahan, ada pemberian pupuk dan karbofuran. Kemudian di sini ada kesuburan tanah. Selanjutnya pada jumlah permintaan ada yang mempengaruhi, yaitu penurunan permintaan dan peningkatan permintaan. Selanjutnya untuk gagal panen ada cuaca buruk dan ada pengaruh hama. Nah, setelah selesai bisa ditata terlebih dahulu sesuai keinginan masing-masing. Nah, untuk menghubungkan antar variabel ini kita memerlukan row. Nah, di sini ada luas lahan yang mempengaruhi hasil panen, pemberian pupuk yang mempengaruhi hasil panen, dan kesuburan tanah yang mempengaruhi hasil panen. Untuk jumlah permintaan juga seperti itu. Ini berlaku untuk semua variabel, bisa kita hubungkan. Kemudian jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku, hasil panen, ketersediaan bahan baku, gagal panen, hasil panen. Nah, untuk selanjutnya bisa kita tata juga untuk tanahnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memberikan tanda positif atau negatif pada variabel yang ada. Caranya yaitu
tepat di titik ini kita klik kanan. Nah, di sini kita berikan tanda positif. Kemudian klik OK. Ini berlaku untuk semuanya, jadi caranya tetap sama. Untuk kesuburan tanah yaitu dengan tanda positif. Untuk gagal panen ke hasil panen yaitu dengan tanda negatif. Untuk hasil panen ke ketersediaan kita berikan tanda positif. Untuk penurunan ke jumlah permintaan ini kita berikan tanda negatif. Untuk peningkatan ke jumlah permintaan yaitu positif. Untuk jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku yaitu negatif. Kemudian untuk gagal panen dari hama ini kita berikan tanda positif. Untuk cuaca buruk ini kita berikan tanda positif. Setelah semua berisikan tanda positif ataupun negatif pada semua variabel, ini merupakan hasil dari causal loop diagram ketersediaan bahan baku sirup jahe. Nah, untuk selanjutnya merupakan running program Vensim untuk stock flow diagram. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk running program dari Vensim. Di sini akan dibuat stock flow diagram dari ketersediaan bahan baku sirup jahe. Yang dibutuhkan di sini yaitu ada variabel, level, row, dan rate. Untuk yang pertama yaitu level. Kita akan menamakannya dengan jumlah permintaan dan selanjutnya ada jumlah ketersediaan bahan baku sirup jahe. Nah, di sini bisa kita cocokkan untuk ukurannya sesuai dengan keinginan. Kira-kira di sini. Selanjutnya kita butuh menggunakan rate. Di sini ini ada peningkatan permintaan. Selanjutnya sini ke sini yaitu ada penurunan permintaan. Selanjutnya ini ke sini ada hasil panen, dan ini ke sini ada gagal panen. Nah, kira-kira untuk penggambarannya yaitu seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi dari peningkatan permintaan, penurunan permintaan, gagal panen, dan hasil panen. Untuk variabelnya kita membutuhkan icon variabel di sini. Untuk peningkatan permintaan yaitu dipengaruhi oleh presentase peningkatan. Nah, untuk penurunan permintaan di sini dipengaruhi oleh presentase penurunan. Selanjutnya pada hasil panen ada luas lahan, ada kesuburan tanah, dan ada pemberian pupuk dan karbofuran. Nah, pada gagal panen kita memerlukan variabel cuaca buruk dan adanya hama.
Setelah semua ada variabelnya, maka langkah selanjutnya kita harus menghubungkan antar tiap variabel ini. Caranya yaitu menggunakan arrow ini ke peningkatan permintaan, ini ke presentase penurunan ke penurunan permintaan, selanjutnya cuaca buruk ke gagal panen, hama ke gagal panen, luas lahan ke hasil panen, kesuburan tanah ke hasil panen, pemberian pupuk dan karbofuran ke hasil panen. Nah, langkah selanjutnya kita memerlukan, di sini juga ditambahkan garis antara jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku. Selanjutnya kita perlu mengubah warna dari arrow di sini. Caranya yaitu dengan Ctrl A, kemudian klik yang ini. Nah, sesuai warna map, saya gunakan warna oranye di sini. Dan ini merupakan hasilnya. Selanjutnya akan dimasukkan rumus-rumus sesuai dengan studi kasus masing-masing. Nah, di sini akan dimasukkan semua rumus-rumus antara variabel-variabel yang ada. Untuk memasukkannya yaitu klik equation di sini, kemudian kita beri contoh di presentase peningkatan. Nah, di sini akan ada satuannya yaitu unitnya itu persen, kemudian equation-nya kita bisa isikan sesuai angka studi kasus. Di sini saya menggunakan 0,1. Kemudian kita klik OK kalau sudah. Untuk peningkatan permintaan di sini rumusnya yaitu presentase peningkatan dikalikan 1000 dengan satuan ton. Selanjutnya ada jumlah permintaan. Di sini di sini jumlah permintaan rumusnya yaitu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Di sini initial value-nya digunakan 2000. Kemudian bisa kita klik OK. Ke presentase penurunan. Di sini presentase penurunannya yaitu digunakan equation-nya 0,5. Untuk unitnya yaitu persen. Nah, untuk penurunan permintaan di sini rumusnya presentase penurunan dikalikan 1000 yaitu dengan unit ton. Dan bisa klik OK. Kemudian ke luas lahan. Luas lahan di sini rumusnya 0,5 dikalikan 2000. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ke kesuburan tanah. Di sini rumusnya 0,3 dikalikan 1000. Oke, kemudian pemberian pupuk di sini rumusnya 0,2 dikalikan 2000. Untuk hasil panen di sini digunakan rumus luas lahan ditambah pemberian pupuk dan karbofuran ditambah kesuburan tanah dengan unit ton. Selanjutnya ada ketersediaan bahan baku. Di sini ada hasil panen dikurangi gagal panen dikurangi jumlah permintaan dengan initial value-nya 2000 dengan unitnya juga ton. Di sini ketersediaan bahan baku sirup jahe akan sama dengan jumlah permintaan untuk satuannya. Selanjutnya di gagal panen. Di sini rumusnya yaitu hama ditambah cuaca buruk. Kemudian bisa klik OK. Di sini cuaca buruk dengan rumus 0,4 dikalikan 250 dan unitnya yaitu persen. Selanjutnya ada hama di sini 0,6 dikalikan 250 dengan unitnya persen. Nah, setelah semua dimasukkan rumusnya satu-satu, selanjutnya yaitu kita harus mensimulasikan. Caranya yaitu dengan Ctrl A, kemudian simulate. Nah, apabila apabila ada perintah seperti ini, artinya di simulasi ini merupakan tidak ada error. Jadi kita bisa klik yes, kemudian Ctrl A lagi untuk melihat grafiknya. Nah, di sini merupakan grafik dari skenario 1 pada ketersediaan bahan baku sirup jahe. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat untuk tabelnya. Di sini merupakan tabel dari
tabel dari ketersediaan bahan baku sirup jahe. Nah, untuk lanjut ke skenario 2, caranya yaitu tetap sama. Caranya yaitu di sini digunakan skenario pada adanya peningkatan permintaan gula. Jadi di sini persentase peningkatannya kita ganti yang awalnya 0,1 digunakan menjadi 0,4. Kemudian klik OK. Nah, untuk melanjutkannya melihat grafik dan tabelnya, sebelumnya kita perlu untuk mensimulasikan dulu supaya datanya itu tersimpan yang untuk pembaruan presentasi peningkatan. Kemudian bisa klik yes, kemudian Ctrl A lagi, kita klik grab. Nah, di sini merupakan hasil dari skenario yang kedua. Kemudian ini ada tabelnya. Di sini tergantikan yaitu persentase peningkatan menjadi 0,4. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita gunakan pensimulasian skenario yang ketiga, yaitu caranya tetap sama. Di sini kita ganti dulu yang awalnya menjadi 0,1. Selanjutnya di skenario 3 adanya penurunan permintaan ketersediaan bahan baku sirup jahe. Jadi di sini persentase penurunannya akan kita gantikan yang awalnya 0,5 menjadi 0,7. Kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya bisa kita simulasikan terlebih dahulu. Kemudian bisa kita klik yes, kemudian Ctrl A. Kita lihat grafiknya. Ini merupakan gambaran grafik dari ketersediaan bahan baku sirup jahe dengan skenario yang ketiga, yaitu dengan persentase penurunan sebesar 0,7. Kita bisa lihat untuk tabelnya di sini akan ada persentase penurunan yaitu sebesar 0,7. Untuk selanjutnya kita bisa banyak kembali menjadi 0,5. Kemudian untuk skenario yang keempat yaitu dibutuhkan skenario mengenai adanya peningkatan hasil produksi. Jadi di pemberian pupuk dan karbofuran di sini yang awalnya menjadi 2.000, di sini kita gantikan menjadi 3.000. Kemudian kita klik OK, kemudian kita simulasikan. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Ini merupakan hasil grafik dari skenario yang keempat. Kemudian ada tabelnya juga. Di sini terlihat bahwa adanya perubahan di ketersediaan bahan baku. Nah, ini merupakan hasilnya. Jadi sekian dari saya untuk running programnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan laporan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Berliana Kartika dari kelompok 14 akan mencoba menjelaskan laporan praktikum modul 3 kami, yaitu mengoptimalkan ketersediaan bahan baku sirup jahe dengan skenario dan bantuan software Vensim pada PT Tarita. Lalu selanjutnya di sini ada abstrak. Lalu selanjutnya di bab 1 ini ada pendahuluan. Lalu di bab 2 ini ada metode penelitian. Software Vensim adalah suatu perangkat model visual yang memperbolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Nah, di sini ada yang pertama ada tahap pengumpulan data. Lalu data yang dibutuhkan itu data real ketersediaan bahan baku sirup jahe dan data simulasi ketersediaan bahan baku sirup jahe. Lalu yang kedua, berikut ada causal loop diagramnya. Next. Nah, yang ketiga ini ada tahap pengolahan data dengan diagram alir seperti berikut.
Lalu selanjutnya di bab ketiga ini ada hasil dan pembahasan, verifikasi dan validasi. Verifikasi, adapun hasil running dari software Vensim dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Lalu yang kedua ada validasi. Berikut ini merupakan tabel validasi dari model pada Vensim. Ada pada tahun 2002 sampai 2007 ada real, ada simulasi, lalu rata-ratanya itu realnya 1749,1667, lalu simulasinya itu rata-ratanya 1958,333. Nah, SD-nya ini realnya 825,83544, lalu simulasinya 719,31681. Dengan E1 sama dengan 12% dan E2-nya itu 13%. Berikut merupakan output simulasi model ketersediaan sirup jahe dengan software Vensim. Next. Nah, di sini ada skenario 1, grepet ketersediaan sirup jahe. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2002 sampai 2007 terjadi kenaikan pada ketersediaan bahan baku yang awalnya pada tahun 2002 sebesar 2.000 ton menjadi 3.250 ton pada tahun 2027. Lalu tabel pad ketersediaan sirup jahe. Dari gambar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai 2027 memiliki ketersediaan produk bahan baku sirup jahe pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.550 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 3.250 ton. Lalu pada skenario 2 ini ada grepet ketersediaan sirup jahe. Nah, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai 2027 terjadi penurunan pada ketersediaan bahan baku yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton menjadi 250 ton pada tahun 2007. Lalu selanjutnya tabel pad ketersediaan sirup jahe. Dari gambar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai 2027 memiliki ketersediaan bahan baku sirup jahe pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, 2023 sebesar 1.450 ton, 2024 sebesar 1.000 ton, 2025 sebesar 650 ton, pada tahun 2026 sebesar 400 ton, dan 2027 sebesar 250 ton. Lalu selanjutnya ada skenario ketiga, grepet ketersediaan sirup jahe, di mana pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2027 terjadi kenaikan pada ketersediaan bahan baku yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton menjadi 5.250 ton pada tahun 2027. Lalu selanjutnya ada tabel pad ketersediaan sirup jahe. Nah, di mana dari gambar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 sampai 2027 memiliki ketersediaan bahan baku sirup jahe. Pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, 2023 1.450 ton, 2024 1.500 ton, 2025 2.150 ton, 2026 3.400 ton, dan 2027 sebesar 5.250 ton. Lalu selanjutnya ada skenario keempat, grepet ketersediaan sirup jahe. Nah, di mana pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai 2027 menjadi kenaikan pada ketersediaan bahan baku yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton menjadi 4.250 ton pada tahun 2027. Lalu selanjutnya ada tabel pad ketersediaan sirup jahenya, yaitu di mana dari gambar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 sampai 2007 mencakup hasil produksi bahan baku sirup jahe pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, 2023 1.650 ton, 2024 1.700 ton, 2025 sebesar 2.150 ton, 2006 sebesar 3.000 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 4.250 ton.
di mana ada analisa outputnya. Dari running program dengan menggunakan software Vensim, maka didapatkan hasil dari 4 skenario yang berbeda-beda. Pada skenario pertama, tidak dilakukan perubahan kebijakan yang menghasilkan ketersediaan produksi pada tahun 2027 sebesar 3.250 ton. Pada skenario kedua, dilakukan kebijakan peningkatan permintaan sirup jahe yang menghasilkan ketersediaan produksi pada tahun 2027 sebesar 250 ton. Pada skenario ketiga, dilakukan kebijakan penurunan permintaan sirup jahe yang dihasilkan ketersediaan produksi pada tahun 2027 yaitu sebesar 5.250 ton. Dan pada skenario keempat dilakukan kebijakan peningkatan hasil produksi yang menghasilkan ketersediaan produk pada tahun 2027 sebesar 4.250 ton. Dari keempat skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai ketersediaan bahan baku yang paling produktif adalah pada skenario ketiga yaitu sebesar 5.250 ton. Nah, skenario ketiga tersebut paling produktif karena dapat menghasilkan ketersediaan bahan baku paling besar di antara skenario yang lain. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan software Vensim yang digunakan untuk membuat skenario-skenario pada ketersediaan bahan baku sirup jahe dan diharapkan dapat menghasilkan suatu output pada ketersediaan bahan baku sirup jahe yang paling produktif. Dari permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari permasalahan yang ada bahwa hasil output dari software Vensim diketahui bahwa ada 4 skenario yang diterapkan pada ketersediaan bahan baku sirup jahe. Adapun skenario yang paling produktif adalah terletak pada skenario ketiga yaitu 5.250 ton. Skenario ketiga tersebut paling produktif karena dapat menghasilkan ketersediaan bahan baku paling besar di antara skenario yang lain. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat digunakan software lain. Tentunya digunakan sebagai pembanding dengan penelitian yang sekarang sudah dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.